Bentar. Oke, masuk. Udah nih, mulai ya. Mulai nggak? Mulai. Oke. Posisiku udah bener kan tapi gini? Sudah. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah teori akuntansi, Applying Theory to Accounting Regulation. Dari kelompok 5 ini beranggotakan Daniela Quinta Anastasia dengan nomor NIM 2020 12 11 063. Lalu ada saya, Resnandia Norman Hidayat dengan nomor NIM 2020 12 11 064. Serta ada Nadia Akfa Nabila dengan nomor NIM 2020 12 11 065. Dan pada pembacaan PowerPoint atau pembagian PowerPoint akan berdasarkan urutan pertama Daniela Quinta Anastasia, kedua Nadia Akfa Nabila, dan yang terakhir saya. Next. Kepada Daniela Quinta Anastasia dipersilahkan. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas pada chapter 3 ini, yaitu teori regulasi relevan untuk akuntansi dan audit. Namun, saya akan membacakan dulu sekilas tentang chapter 3. Pada akhir setiap kuartal, perusahaan setengah tahun dan tahun keuangan sibuk mempersiapkan akun perusahaan mereka, dan atau setidaknya pada akhir tahun. Mereka diaudit oleh auditor independen. Perusahaan biasanya mengajukan rekening mereka dengan lembaga pemerintah dan perusahaan yang terdaftar memberikan laporan dan informasi lain untuk bursa mereka. Perusahaan mengeluarkan siaran pers untuk investor dan penasihat. Sejauh mana teori dapat membantu kita untuk memahami mengapa adanya aktivitas itu terjadi. Dan dapatkah teori di dalam chapter 3 ini menjelaskan mengapa badan-badan mereka mengambil peran aktif dalam proses pelaporan keuangan. Di dalam chapter 3 ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama, kami mempertimbangkan sejumlah teori yang relevan dengan praktik akuntansi dan audit. Kami membahas teori pasar yang efisien dan teori keagenan untuk memahami pengaturan di mana pelaporan keuangan terjadi. Kami mempertimbangkan 3 teori spesifik regulasi yang telah diusulkan untuk menjelaskan regulasi di pasar modal. Teori-teori tersebut adalah teori kepentingan publik, penangkapan regulasi, dan teori kepentingan pribadi. Pada bagian berikutnya akan dipertimbangkan bagaimana ketiga teori tersebut diterapkan dalam praktik. Pertimbangkan kasus di mana pemerintah mengubah persyaratan pelaporan keuangan atau memperkenalkan lebih banyak pengawasan auditor setelah keruntuhan perusahaan besar. Contohnya yang terjadi di Amerika Serikat, Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Dapatkah teori kepentingan publik menjelaskan intervensi ini di pasar, atau apakah teori kepentingan pribadi lebih dapat diterapkan?
Jika kelompok industri besar mampu memastikan produksi standar akuntansi yang sejalan atau selaras dengan preferensinya untuk pengukuran dan pengungkapan akuntansi, apakah kelompok tersebut telah menangkap pembuat standar, akan dipertimbangkan sejauh mana masing-masing dari 3 teori membantu dalam memahami peristiwa ini dan peristiwa serupa. Dalam chapter 3 ini akan mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengaturan pelaporan keuangan. Di bagian ketiga, kami menyajikan deskripsi kerangka peraturan dan membahas elemen-elemen yang kemungkinan terdiri dari kerangka kerja proforma. Unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah persyaratan hukum, tata kelola perusahaan, auditor, dan pengawasan, dan lembaga penegak independen. Kami mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi output dari proses pelaporan keuangan, yaitu laporan keuangan. Pada akhir nanti, proses penetapan standar internasional akan dijelaskan. Standar akuntansi dapat dilihat sebagai bagian penting dari kerangka peraturan karena mereka mempengaruhi perilaku penyusun dan auditor, dan dengan demikian informasi yang diberikan untuk pengguna laporan keuangan. Sejak standar akuntansi melibatkan transfer kekayaan, banyak pihak yang prihatin tentang penjelasan mereka dan telah terlibat dalam perumusan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, penetapan standar telah pindah ke arena internasional dengan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional yang berbasis di London, digunakan lebih dari 100 negara. Tujuan harmonisasi pelaporan keuangan telah membuat IASB bekerja sama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat atau FASB pada sejumlah proyek bersama. Di chapter 3 ini juga akan memaparkan perkembangan standar auditing yang semakin internasional. Saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu teori regulasi relevan untuk akuntansi dan audit. Ahli teori pasar modal menyarankan bahwa manajer memiliki banyak insentif untuk secara sukarela memberikan informasi akuntansi kepada pihak di luar perusahaan, dan agar informasi tersebut diverifikasi oleh auditor independen. Ada 3 teori yang relevan untuk memahami regulasi pelaporan keuangan. Yang pertama, teori pasar efisien, ada teori agensi, dan teori regulasi. Theory of Efficient Markets atau teori efisien. Ekonom pasar bebas akan berpendapat bahwa pasar berfungsi paling baik tanpa intervensi pemerintah, dan efisiensi maksimum dicapai dengan membiarkan kekuatan penawaran dan permintaan mendikte perilaku pasar. Di pasar modal dunia yang semakin internasional, kekuatan permintaan dan penawaran memiliki pengaruh besar terhadap arus informasi dan modal. Namun, pemerintah juga secara aktif campur tangan di pasar ini, mengatur tidak hanya
bagaimana pasar dilakukan, tetapi juga penyediaan informasi yang telah digambarkan sebagai darah pasar modal. Akuntansi dapat dilihat sebagai industri informasi, yaitu bisnis akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi. Pendukung pendekatan pasar bebas berpendapat bahwa seperti produk lainnya, kekuatan permintaan dan penawaran harus beroperasi. Harga keseimbangan strategis untuk informasi akuntansi. Misalkan jenis informasi keuangan baru diminta oleh pengguna dan pemasok bersedia menyediakannya dengan harga tertentu. Harga akhirnya akan menyesuaikan dengan harga di mana pemasok masih merasa menguntungkan. Selanjutnya, informasi akuntansi tidak dapat dianggap sama dengan produk lain karena merupakan barang publik. Setelah informasi dirilis oleh perusahaan, tersedia untuk semua orang. Informasi tersebut tersedia untuk semua orang. Meskipun informasi tersebut dapat dijual kepada orang-orang tertentu saja, orang lain yang tidak membayarnya tidak dapat dengan mudah dikecualikan dari penggunaan informasi tersebut. Sebuah perusahaan memiliki monopoli dalam penyediaan informasi tentang dirinya sendiri, dan oleh karena itu kecenderungan perusahaan untuk berproduksi dan menjual dengan harga tinggi. Dari sudut pandang masyarakat, pelaporan wajib akan menghasilkan lebih banyak informasi dengan harga yang lebih rendah biaya. Yang kedua ada agensi teori atau teori agensi, atau teori keagenan. Teori keagenan atau agensi teori merupakan sebuah teori yang muncul di mana kegiatan bisnis tidak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan hal equal management diserahkan kepada agen. Pemilik lalu meminta auditor laporan keuangan memeriksa kelayakan laporan keuangan agen kepada pemilik tersebut. Teori keagenan atau agensi teori makin penting dan sejalan pertumbuhan pasar modal dunia. Agen makin dituntut untuk pertanggungjawaban keuangan, antara lain digambarkan oleh laporan realisasi anggaran dan perolehan opini WTP atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, permintaan atas informasi keuangan dapat dikategorikan sebagai penata layanan atau ditujukan untuk pengambilan keputusan. Teori keagenan berfokus pada hubungan pemilik yang mempercayakan sesuatu kepada manajer atau agen. Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih atau prinsipal memperkerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara prinsipal dan
agen dapat mengarah kepada kondisi ketidakseimbangan informasi atau asymmetrical information karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Maka dengan informasi asimetri atau asymmetrical information yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut atau asymmetrical information, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Teori keagenan memberikan framework untuk mempelajari masalah kontrak antara prinsipal dan agen serta memprediksi konsekuensi ekonomis dari standar. Pendukung teori ini berpendapat bahwa kewajiban pengungkapan tidak dibutuhkan dan tidak diinginkan karena pasar dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Lebih jauh, mereka menyatakan bahwa kewajiban pelaporan akan menciptakan informasi yang overproducted. Selanjutnya, salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunis management adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah transparansi, akuntabilitas atau accountability, keadilan atau fairness, dan tanggung jawab atau responsibility. Selanjutnya, permintaan informasi keuangan dapat dikategorikan sebagai baik untuk penatagunaan atau untuk tujuan pengambilan keputusan. Atkinson dan Feltham menyatakan bahwa teori keagenan mempertimbangkan terutama permintaan penata layanan untuk informasi. Teori ini berkonsentrasi pada hubungan di mana kesejahteraan satu orang, misalnya pemilik, dipercayakan kepada lain agen, misalnya manajer. Atkinson dan Feltham menjelaskan bahwa permintaan untuk informasi kepengurusan berkaitan dengan keinginan untuk yang pertama memotivasi agen, yang kedua mendistribusikan risiko secara efisien. Teori keagenan memberi kita kerangka kerja untuk mempelajari kontrak antara prinsipal dan agen, dan untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari standar. Contohnya adalah sering logisnya bahwa kompensasi manajer dikaitkan dengan laba yang dilaporkan, atau mereka mungkin memiliki lebih sedikit insentif untuk mencapai laba. Dalam situasi ini, salah satu jenis hubungan kontraktual
adalah antara pengguna data akuntansi dan perusahaan. Selanjutnya, theories of regulation atau teori regulasi. Alasan ekonomi utama pemerintah melakukan intervensi adalah terjadinya kegagalan pasar. Dalam kerangka teoritis, regulasi ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memperbaiki kinerja ekonomi dibandingkan tanpa regulasi. Kegagalan pasar akan terjadi apabila yang pertama, tidak ada persaingan. Yang kedua, hambatan untuk masuk ke industri atau pasar. Ketiga, ketidaksempurnaan gap informasi antara pembeli dan penjual. 4. Kepentingan konsumen yang diinterpretasikan pada regulasi. 5. Terdapat agen. 6. Pemerintah tidak independen dalam mengembangkan regulasi. Selanjutnya, dalam theories of regulation atau teori regulasi itu ada salah satunya public interest theory. Public interest theory didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi adalah subjek pada ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang apabila tidak diperbaiki akan menimbulkan efisiensi dan hasil yang tidak adil. Dalam teori ini, kewenangan pusat termasuk juga badan pengawas regulator diasumsikan memiliki kepentingan terbaik di hati masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang terbaik digunakan untuk mengatur sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, peraturan dianggap sebagai trade-off antara biaya regulasi dan manfaat sosial dalam bentuk operasi on-proof pasar. Sementara pandangan ini merupakan yang ideal tentang bagaimana peraturan harus dilakukan. Namun ada masalah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya ada regulatory capture theory. Regulatory capture theory mempertahankan regulasi dalam pelaporan keuangan. Meskipun alasan utama dibentuknya regulasi atau melindungi kepentingan publik tidak dapat dicapai karena pihak yang diatur dapat mengatur atau mendominasi regulator dalam proses regulasi. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah semua anggota masyarakat rasional secara ekonomi akan mengejar kepentingan pribadinya, dan pemerintah tidak memiliki peran independen dalam proses regulasi. Regulatory agency capture terdapat pada administrasi, implementasi, dan evaluasi atas efek proses kebijakan pada area regulasi apapun. Teori ini menyarankan agar badan akuntansi profesional atau badan hukum menemukan pengendalian yang memungkinkan untuk mengatur standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan. Selanjutnya, private interest theory. Private interest theory
muncul karena ketidakpuasan atas teori-teori sebelumnya. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah regulasi merupakan respon pemerintah atas permintaan publik untuk memperbaiki inefisiensi dan ketidakadilan. Teori ini disampaikan George Stigler pada tahun 1971 yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan hubungan kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan atau eksekutif atau industri di sisi demand dan legislatif sebagai supply. Teori regulasi diperlukan jika terjadi kegagalan, jika informasi tidak dapat disampaikan dengan demand dan supply. Selanjutnya, teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan regulasi atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan tersebut. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar seluruh pelaku atau pemakai dan penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Teori ini muncul karena kegagalan teori keagenan. Saya kembalikan kepada Resnandia. Terima kasih Quinta atas pemaparan materinya. Berikutnya kami akan masuk kepada part kedua, bagaimana teori regulasi berlaku untuk praktek akuntansi dan audit. Pada materi ini akan dibacakan oleh Nadia Akvanabila. Kepada Nadia Akvanabila, dipersilakan. Terima kasih Reza. Saya akan menjelaskan bagaimana teori regulasi berlaku untuk praktek akuntansi dan audit. Next. Application of Public Interest Theory. Di dalam Public Interest Theory, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi sebagai respon terhadap kegagalan pasar dan public interest. Argumen dasarnya adalah mekanisme pasar telah gagal dan pemerintah perlu bertindak untuk mengatasinya. Contoh aplikasi di dunia nyata adalah kasus Enron, di mana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act atau XOX pada tahun 2002 agar meminimalisir terulangnya kasus semacam Enron. Next. Selain itu, pemerintah Australia juga melindungi kepentingan publik dengan mendirikan Accounting Standards Review Board atau ASRB pada tahun 1984. ASRB mengintervensi dalam standar-standar akuntansi karena sudah terlalu banyak perusahaan yang jatuh karena pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan laporan keuangan. Padahal, auditor sudah menyatakan opini atas perusahaan tersebut benar dan wajar. Oleh karena itu, diperlukan standar yang lebih baik lagi untuk mengubah hal ini. Next. Kolapsnya perusahaan dapat dipandang mengindikasikan ada permasalahan yang serius dalam perusahaan. Terdapat asymmetric information antara perusahaan dan pengguna laporan keuangan yang tidak tahu informasinya sebenarnya yang mereka terima. Setelah adanya campur tangan pemerintah, investor sebagai public interest dilindungi dengan adanya standar-standar yang harus dipenuhi perusahaan dalam membuat laporan keuangan.
Malah, dengan adanya pilihan laporan keuangan untuk diaudit, tidak hanya investor saja yang diuntungkan, tetapi juga para internal perusahaan mereka. Mereka dapat meminimalkan risiko informasi mengenai perusahaan sehingga bank mau meminjamkan hutang dengan bunga yang lebih rendah dan dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang application of capture theory. Walker memberikan pendapatnya bahwa meskipun tujuan kepentingan publik merupakan salah satu alasan diperkenalkannya ASRB, namun dia percaya bahwa capture theory juga berperan penting dalam proses pembuatan peraturan oleh ASRB. Ia menyimpulkan bahwa para profesi akuntan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh ASRB. Hal ini terlihat karena ASRB mengadakan merger dengan AARF atau Australian Accounting Research Foundation. Dan setelah merger ini, 22 dari 23 standar yang dikeluarkan oleh ASRB datang dari profesi akuntan. Padahal ASRB bebas menerima masukan standar dari sumber manapun. Menurut Walker, ASRB gagal dalam mendirikan fungsinya sebagai pembuat standar laporan keuangan yang netral dan tidak bias. Next. Pada dasarnya, Walker berargumen bahwa profesi akuntansi perlu turut serta dalam pembuatan standar akuntansi, di mana seharusnya standar yang ditetapkan tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang didukung oleh undang-undang. Berdasarkan cara pandang capture theory, bahwa regulasi mengintervensi standar akuntansi sudah didesain dalam rangka melindungi kepentingan publik, agar tidak terjadi lagi kasus kolapsnya perusahaan dan terdapatnya asymmetric information. Contoh asumsi lain, apakah telah terjadi capture theory di dunia akuntansi, yaitu keputusan untuk membuat IFRS sebagai standar akuntansi di seluruh dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan penggunaan IFRS secara global sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan yang besar yang go public. Karena ini akan mempermudah mereka dalam mendapatkan modal secara bebas. Ini disebabkan investor lebih mudah mengerti laporan keuangan perusahaan dari negara lain dan dapat membandingkan laporan keuangan dengan lebih mudah antara perusahaan lokal dengan perusahaan negara lain. Next. Application of private interest theory. Teori private interest memberikan pendekatan lain dalam memahami perilaku suatu pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Rahman berusaha untuk menerapkan teori kepentingan pribadi dari Stigler, Posner, dan Feldsman ke pembentukan ASRB tersebut. Kesimpulan dari Rahman adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian Walker. Dia menegaskan bahwa peninjauan secara sistematis terhadap organisasi dari fungsi dewan menunjukkan bahwa dewan tergantung pada dan rentan terhadap pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan. Rahman menemukan bahwa dewan juga tergantung pada National Companies and Securities Commission atau NCSC. Untuk penegakan standar, ada atau tidak adanya standar yang menghambat administrasi dari efisiensi hukum, perusahaan dengan demikian bertanggung jawab untuk menerima perhatian dari NSC. Sekarang,
Australia Securities and Investment Commission atau ASIC. Selanjutnya, Rahman berpendapat bahwa Walker gagal untuk menyebutkan kehadiran sejumlah eksekutif perusahaan di Dewan ASRB. Padahal manajer perusahaan dan direksi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar akuntansi wajib hadir pada pengenalan ASRB tersebut. Dari perspektif ini, profesi akuntansi tidak mengcapture proses penetapan standar di Australia. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kelompok produsen yang terorganisasi dengan baik dan mampu memegang pengaruh politik yang signifikan dibandingkan dengan baik profesi akuntan atau pengguna. Kelompok yang lebih besar tapi lebih menyebar menjadi eksekutif terlibat dalam dan akhirnya dikontrol. Perdebatan tentang proses regulasi penetapan standar dilakukan di tahun 1980. Next. Keterbatasan teori regulasi ini adalah mereka tidak saling eksklusif. Peristiwa yang dijelaskan oleh salah satu teori dapat dijelaskan sama baiknya dengan teori lain. Tidak jelas bahwa penjelasan tunggal dapat dipertahankan. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley, dapat dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat terpaksa mengambil tindakan setelah runtuhnya Enron untuk menunjukkan bahwa pemerintah tanggap dan serius mengenai kecukupan, tata kelola perusahaan, pengawasan pelaporan, keuangan, dan audit. Dengan demikian, teori interest private mungkin berlaku juga untuk menjelaskan kejadian yang diamati. Teori interest private memiliki banyak pendukung karena mengakui dasar kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi. Hal ini juga sesuai dengan pandangan bahwa penetapan standar adalah proses politik. Next. Standard setting as a political process. Pengaturan standar dipandang sebagai proses politik karena berpotensi secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok kepentingan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengenalan peraturan. Model perilaku politik adalah ringkasan dari pilihan publik atas teori regulasi. Model perilaku politik digunakan oleh Watts dan Zimmerman yang berpendapat bahwa proses politik hanyalah sarana mengejar kepentingan individu atau kelompok itu sendiri. Individu atau kelompok dipengaruhi secara berbeda oleh peraturan akuntansi. Menanggapi ketidakpuasan masyarakat dengan pengaturan standar oleh Badan Akuntansi Profesional, pemerintah di banyak negara telah menyiapkan pembuat standar independen dalam upaya untuk menghasilkan standar kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Next. Beberapa contoh kasus di mana lobi politik mengintervensi proses penetapan dan pada akhirnya dikeluarkan oleh Dewan. Yang pertama ada financial instrument atau instrumen keuangan. Menyangkut IAS 39 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran pada awal tahun 2002 di mana Eropa akan mengadopsi IAS. Baik sekali perhatian berfokus pada standar yang ada pada IAS. Perusahaan yang tercatat pada bursa di Eropa sebelumnya yang menggunakan standar nasional mereka. Sekarang mensyaratkan penggunaan IAS untuk laporan keuangan konsolidasi. Pada area instrumen keuangan, terjadi potensi perubahan dramatis yang potensial. Secara umum, perusahaan menggunakan historical cost untuk instrumen keuangan yang ditunjukkan dari amortisasi biaya dan pemasukan keuntungan pada laporan keuangan hanya pada realisasi. Sedangkan IAS 39 diatur bahwa perusahaan harus memasukkan keuntungan yang belum direalisasi dan kerugian pada instrumen keuangan tertentu dalam
pendataan ketika terjadi atau tidak pada saat realisasi. Next. Yang kedua ada intangible asset. Pada saat Australia mengadopsi IAS, di mana di dalamnya terdapat IAS 38, intangible asset, perkembangan beberapa metode untuk menilai intangible asset dan perusahaan-perusahaan di Australia menggunakan metode yang bervariasi. Contoh, internal intangible asset tidak dapat diakui dan intangible asset tidak dapat direvaluasi tanpa adanya suatu pasar yang aktif. Perusahaan-perusahaan di Australia bersama Federasi Akuntan, mereka dan pemerintah mencoba meminta keringanan dari standar ini, namun ditolak oleh IAS. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Nadia Afwan Nabila yang telah menjelaskan mengenai part 2 teori akuntansi materi teori akuntansi pada hari ini. Selanjutnya pada part 3 saya akan membacakan mengenai kerangka regulasi untuk pelaporan keuangan. Next. The regulatory framework for financial reporting. Terdapat beberapa pihak yang berperan aktif dalam pelaporan keuangan, yaitu ada pembuat laporan keuangan serta auditor eksternal, dan juga para pembuat peraturan aktivitas pihak-pihak tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat laporan keuangan dihasilkan, seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam kerangka regulasi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan, para negara-negara di dunia masih ada beberapa unsur yang umum digunakan. Unsur-unsur tersebut adalah next. Statutory requirement atau persyaratan perundang-undangan. Persyaratan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat juga dikategorikan sebagai persyaratan hukum di perusahaan memiliki peran sebagai insentif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit atau yang akan diaudit. Di beberapa negara, peraturan perusahaan mewajibkan direksi untuk menyerahkan rekening yang akan diaudit. Oleh karena itu, direksi dan auditor harus memenuhi persyaratan hukum untuk pelaporan tersebut, seperti yang tercantum dalam peraturan perusahaan. Pada lain sisi, hukum atau peraturan dalam perusahaan memberikan mandat persyaratan yang mendasar, yang berhubungan dengan laporan, apa yang harus dipersiapkan, serta kapan penyiapan laporan tersebut. Selain itu, dimungkinkan adanya persyaratan lain yang berhubungan dengan informasi yang harus dicantumkan. Next. Persyaratan-persyaratan tambahan untuk laporan keuangan berasal dari standar akuntansi yang spesifik dan dalam beberapa jurisdiksi. Standar-standar tersebut mempunyai kekuatan hukum. Peraturan perusahaan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas juga mencantumkan cara untuk mengawasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum tersebut. Selain itu, sistem ini juga menyediakan sanksi dan penalti yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Next. Corporate governance atau tata kelola perusahaan. Kebanyakan praktik tata kelola perusahaan mengacu pada struktur, proses, dan institusi di dalam dan di sekitar organisasi yang membagi kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara para partisipan. Beberapa praktik tata kelola perusahaan berasal dari peraturan yang mengharuskan direksi untuk melakukan tindakan yang spesifik terhadap manajemen pada perusahaan mereka. Meskipun begitu,
Sebuah kerangka peraturan dapat berisi pedoman tambahan untuk tata kelola perusahaan dan aturan yang muncul dari sektor swasta yang dengan sukarela memberikan rekomendasi dan aturan pencatatan di bursa saham. Pada pedoman tata kelola perusahaan dapat menjadi sebuah rekomendasi praktik yang baik bagi direktur dalam mengadopsi mekanisme perusahaan yang tepat serta sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan mereka masing-masing. Berikutnya. Auditor and oversight atau auditor dan pengawasan. Dalam banyak negara, auditor memiliki peran yang penting dalam menjamin kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Kualifikasi tertentu, pengalaman, serta memiliki izin untuk melakukan audit merupakan persyaratan dasar yang dibutuhkan seorang auditor. Selain itu, auditor harus memiliki komitmen terhadap kode etik dan harus rela menanggung sanksi apabila mereka melanggar peraturan. Next. Kebanyakan peraturan-peraturan yang ada adalah peraturan tentang self-imposed, karena seorang profesional setuju mengikuti keseluruhan peraturan untuk menjaga keistimewaan posisi dan melindungi hak mereka untuk melakukan praktik sebagai seorang profesional. Self-regulation dalam profesi audit telah diamati secara luas, tapi terdapat beberapa contoh terkemuka yang membuat aturan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Lingkup tanggung jawab untuk pengawasan auditor melalui badan hukum yang menyediakan regulasi dirasa lebih independen dibandingkan dengan melakukan self-regulation. Pilihan melalui peraturan hukum dibandingkan self-regulation dapat mencerminkan perbedaan ekonomi atau politik dalam mengelola pasar modal. Next. Independent Enforcement Bodies atau Badan Pelaksana Independen. Badan Pelaksana Independen adalah bagian dari keseluruhan sistem dalam melaksanakan persyaratan pelaporan keuangan. Badan Pelaksana Independen berperan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan tentang pelaporan keuangan, sebagaimana yang terdapat dalam hukum dan standar akuntansi. Badan Pelaksana Independen merupakan perpanjangan dari pengajuan pengawasan yang merupakan dasar dari kerangka peraturan. Pendirian Badan Pelaksana Independen berkaitan dengan adopsi IFRS tahun 2005 karena dibutuhkan pengaplikasian IFRS secara komprehensif dan konsisten untuk mencapai tujuan dari adopsi IFRS tersebut. Berikutnya. Selanjutnya adalah part 4, yaitu mengenai struktur kelembagaan untuk pengaturan standar akuntansi dan audit. Pada part ini akan dibacakan oleh Quinta Anastasia, Nadia Akfa, lalu saya. Kepada Quinta Anastasia dipersilakan. Selanjutnya, the institutional structure for setting accounting and auditing standards. Mengenai kerangka peraturan pelaporan keuangan atau regulatory framework for financial reporting, kita mengetahui bahwa syarat pelaporan keuangan secara umumnya diturunkan dari undang-undang hukum dan standar akuntansi. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perkembangan dari badan pembuat standar internasional atau International Standard Setting Body dan proses pembentukan standar akuntansi dan audit internasional atau Process of Setting International Accounting and Auditing Standards.
Selanjutnya, perkembangan awal standar akuntansi dimulai ketika dibentuknya International Accounting Standards Committee atau IASC di London pada tahun 1973. Komite ini berisikan perwakilan dari badan akuntansi profesional dari 9 negara, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris Irlandia, Amerika Serikat, dan Jerman Barat. Sasarannya adalah untuk mengembangkan standar akuntansi sektor swasta yang cocok untuk digunakan di negara-negara seluruh dunia. International Accounting Standards Committee atau IASC dibentuk oleh negara-negara yang memiliki praktik dan pendekatan standar akuntansi yang berbeda. Selama akhir tahun 1980-an, International Accounting Standards Committee atau IASC mulai mengerjakan improvement project untuk meningkatkan kualitas IASC dan menghilangkan banyak perlakuan opsional. Selanjutnya, meskipun terdapat peningkatan penggunaan IAS yang mendunia, namun IASC faktanya bukanlah badan penyusun standar yang independen. Sehingga pada tahun 2001, IASC direstrukturisasi karena dianggap tidak independen, sehingga dibentuknya International Accounting Standards Board atau IASB. IASB ini merupakan badan pembuat standar yang independen dan strukturnya berdasarkan Financial Accounting Standards Board atau FASB. International Accounting Standards Board atau IASB ini beranggotakan 14 orang dengan jam kerja penuh atau full-time members yang dipilih berdasarkan kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan standar dan profesional dalam akuntansi. IASB memiliki tanggung jawab untuk memperbarui IAS yang telah ada dan membuat International Financial Reporting Standards atau IFRS. Aktivitas IASB menjadi semakin penting, terutama dimulai sejak tahun 2002 dengan adanya keputusan European Commission atau EC atau IC untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia, saya serahkan ke Resnandia. Terima kasih Daniela Quinta Anastasia atas pemaparan materi part 4 bagian 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Akvanabila. Kepada Nadia untuk dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai the institutional structure for setting accounting dan auditing standard. ISI mengumumkan kepada seluruh perusahaan publik di negara-negara anggota Uni Eropa untuk menyiapkan akun konsolidasian berdasarkan standar IASB. Perubahan yang fundamental ini merupakan langkah penting dalam mempromosikan pembuatan informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat dibandingkan dari seluruh perusahaan Eropa yang terdaftar. Adopsi ini merupakan tuntutan dari sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah pasar modal terpadu di Eropa. Next. Sebentar, Nat.
Ini next ya? Ya, next. Selanjutnya, sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh IASB dan negara-negara Uni Eropa terkait putusan untuk mengadopsi standar tersebut antara lain. Yang pertama, IASB perlu untuk membuat standar yang stabil dengan tenggat waktu 1 Maret 2004 untuk kemudian ditinjau ulang oleh Accounting Regulatory Committee atau ARC milik EC. Yang kedua, setiap negara anggota EU harus menyiapkan diri untuk mengadopsi standar internasional dengan mempertimbangkan bagaimana pelaporan menurut IFRS akan diintegrasikan dengan standar pelaporan keuangan nasional tiap negara. Yang ketiga, profesi akuntan meliputi auditor eksternal dan akuntan publik harus bersiap menghadapi adopsi dan penggunaan IFRS. Caranya, dengan pelatihan-pelatihan teknis untuk dapat menyerap standar. Perusahaan juga harus mempersiapkan para karyawannya untuk mengerti standar internasional tersebut, dan perusahaan harus berkomunikasi dengan para investor dan penyedia keuangan mengenai dampak dari adopsi IFRS terhadap laporan keuangan mereka. Next. Pada tahun 2002, dibentuk program konvergensi IASB atau FASB yang diberi nama Norwalk Agreement. Program konvergensi tersebut mengharuskan FASB dan IASB untuk mengidentifikasikan perbedaan antar standar, untuk meninjau solusi apa saja yang tersedia dan untuk mengadopsi perlakuan yang lebih baik. Dalam praktiknya, proses konvergensi ini sangat rumit. Beberapa perbedaan muncul karena terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara kedua standar. US-GAAP dikenal sebagai standar yang berdasarkan aturan atau rule-based standard. Sedangkan IAS merupakan standar yang berdasarkan prinsip atau principle-based standard. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke Reza. Terima kasih Nadia atas pemaparan konvergensi IAS kan materi mengenai standar akuntansi sektor swasta. Standar yang berbeda mungkin saja diterapkan tujuan dan stakeholder yang berbeda dengan perusahaan swasta. Setiap negara harus menentukan sejauh mana standar IASB dapat digunakan oleh entitas sektor publik di Indonesia. Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan oleh sektor publik adalah standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berikutnya. Berikutnya adalah standar audit internasional. Menurut sejarahnya, audit bersifat self-regulated.
Artinya, tidak ada standar internasional yang baku untuk digunakan. Tapi pada abad ke-19, Companies Act terjadi di Inggris dan mengharuskan audit dilakukan. Di Amerika Serikat, American Institute of Accountants menetapkan standar audit untuk pertama kalinya pada tahun 1939. Skandal Enron dan perusahaan lainnya pada awal tahun 2000-an dapat dinyatakan sebagai kegagalan pasar dan tampaknya telah digunakan sebagai pembenaran untuk intervensi pemerintah dalam penyusunan standar audit di Amerika Serikat dan Australia. Hal tersebut melahirkan sebuah fakta yang disebut Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Sejak saat itu, peninjauan kepada kantor audit di Amerika pemerintah yang disebut Public Company CAOB. PCAOB. Berikutnya. Next. Standar audit internasional. International Standard of Audit atau ISA dikembangkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board atau IAASB. IAASB beroperasi di bawah International Federation of Accountants atau IFAC. IAFC kemudian membentuk Public Interest Oversight Board atau PIOB pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan pada standar yang diterbitkan oleh IAASB dan IFAC. Berikutnya. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami pada malam hari ini. Sebelumnya, bila ada tambahan dari Quinta maupun dari Nadia, dipersilahkan. Kalau dari saya sudah cukup. Dari Nadia? Kalau dari saya juga sudah cukup. Baik. Terima kasih kepada Nadia Akfa Nabila dan juga Daniela Quinta Anastasia yang telah menemani saya untuk mempresentasikan mengenai materi teori akuntansi pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Selesai dan belajar dengan baik. Makasih Reza, makasih Quinta. Untuk stop.